Selamat pagi, bersama kita di kesempatan hari ini ada Om Frankie Hor. Beliau merupakan salah seorang pengusaha dan wakil ketua di Kamar Adat Pengusaha Papua, wakil ketua juga di beberapa organisasi masyarakat seperti Kadin, juga Kapensi. Pribadi beliau ini cukup banyak ya dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Jayapura karena merupakan salah seorang senior yang banyak berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan sosial di kota Biak, Supiori, dan Teluk Sairen. Untuk selanjutnya, saya dan teman-teman podcast Sini Cerita 30 menit ke depan akan bersama beliau untuk mengulik cerita masa kecil beliau hingga beliau berada di masa saat ini. Oke, selamat pagi Om Frankie. Apa kabar? Pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk acara di pagi hari ini yang telah diselenggarakan oleh teman-teman dari komunitas Sini Cerita Podcast. Siap. Ya. Ini sudah mereka tayang berapa kali? Ya, mungkin saya yang beberapa kali saya belum tahu juga. Tapi tidak apa-apa. Malah pagi ini kita mulai sesuatu yang baru. Saya juga bersyukur bisa bersama teman-teman di sini, kita bisa podcast untuk kita menyampaikan hal-hal yang positif dan membangun untuk khusus pemuda generasi penerus di Kabupaten Biak Numfor, apa yang kita akan lakukan dan apa yang akan kita kerjakan untuk ke depan. Kira-kira Siap, Om Frankie. Ahmad. Terima kasih banyak sudah hadir Om Frankie. Ini kita menyita waktu sebentar. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin di waktu yang singkat ini dapat memberikan inspirasi. Seperti biasa, saya akan mengulik setiap narasumber yang hadir di podcast kami dari mulai masa kecil mereka. Kalau boleh tahu Om Frankie lahir di mana dan lain sebagainya, dipersilakan Om Frankie. Oh, ya. Saya lahir di Biak tanggal 16 Agustus tahun 1967. Ya, mungkin yang lahir sekitar tahun itu pasti seumuran saya sekarang di kepala 5. Besar di Biak, sekolah di Biak, lahir di Biak, dan melakukan aktivitas pendidikan sampai selesai SD Santo Yosef 6 tahun, SMP Katolik juga 3 tahun, dan SMA YPK 3 tahun. Jadi saya selesaikan pendidikan tahun dari SD, SMP sampai SMA 86 saya sudah selesaikan pendidikan. Setelah itu kuliah di Manokwari, tapi kuliahnya tidak selesai. Di situ saya mulai memasuki dunia usaha. Banyak tantangan maupun hambatan yang kita dapat, tapi saya berjalan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu kita bisa kalau kita mulai dan kita berketeguhan hati untuk melakukan itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berhasil. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Siap. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam hati supaya kita mau melakukan sesuatu, kita punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak akan mencapai tujuan itu. Itu yang penting untuk kita semua. Apapun yang kita lakukan, itu semua ridho dari Tuhan. Tuhan mengizinkan itu, apapun kita lakukan akan kita berhasil kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kita talenta. Semua masing-masing orang yang lahir ke dunia punya talenta. Talent itu bukan punyanya kita, itu punyanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada masing-masing. Dan dia tahu masing-masing punya porsi. Yang ini saya berikan dia bisa kerjakan ini. Apa yang saya kasih dia bisa lakukan ini. Sampai dia menjadi seorang pemimpin itu tahu. Apapun yang Tuhan berikan itu, kalau dia yang biasa. Jadi Tuhan memberikan kita sesuatu yang kita kerjakan. Jangan kita kerjakan, Tuhan punya. Itu yang terbaik. Kadang-kadang kita masing-masing manusia ini kan kita mau melebihi Tuhan. Baru bukan itu hak kita. Tuhan memberikan kita manusia ini satu ciptaan yang sungguh sempurna, yang bisa menguasai bumi. Tapi kadang-kadang manusia mau melebihi Tuhan. Kalau Tuhan memberikan sesuatu itu, kok kerjakan, kau punya, nanti saya dorong ke belakang. Saya akan memberikan sesuatu. Rezeki berkat itu bukan dari manusia. Kita yang mengerjakan sesuatu. Makanya orang bilang orai labora. Bekerja dan berdoa. Kan gitu. Itu bahasa yang umum, bukan bahasa itu. Tadi Om Frankie sampaikan SD, SMP, SMA di Biak, sempat kuliah. Kuliah di mana Om Frankie?
kuliah di Manokwari. Universitas Dulu apa? Uncen. Uncen Manokwari. Sekarang sudah jadi Unipa. Unipa, oke. Terus yang sendiri itu. Dan tidak selesai. Boleh diceritakan dan kita ketahui kenapa Memang, sampai ya dulu memang karena orang tua seorang pendeta, zaman itu ya pendeta tidak punya gaji, pendeta tidak digaji. Sampai hari ini hampir rata-rata pendeta semua tidak digaji. Mereka punya insentif. Syukur ada organisasi yang dimanage dengan baik, mereka ada insentif gaji, ya. ada hak-hak yang diberikan. Tapi zaman itu tidak ada. Mereka memakan dari semua hasil upaya dan jimat sendiri. Seberapa pun yang diterima itu dikerjakan. Jadi kita bersyukur. Tapi hari ini saya ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan. Lain dari itu tidak ada. Next Om Franky. Oke. Setelah kuliah yang tidak tuntas itu karena alasan keterbatasan pembiayaan, karena basically orang tua yang punya background sebagai seorang pendeta. Franky berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara. Oh, besar. Ya, 4 laki-laki, 3 perempuan. Om Franky Yang nomor 1 udah meninggal. nomor 1 sudah meninggal. Sekarang kita sudah lama bersaudara saja. Sebenarnya 7 ada 8. Yang tua juga pertama itu masih bayi sudah meninggal. Terus yang nomor 2 juga meninggal. Jadi kalau total hidup ya 8. Om Franky ini asli mana sebenarnya? Saya asli Papua, tapi kalau bicara asli Papua juga kita ini kan perkawinan campuran ini banyak mendominasi. Kita orang dari pesisir pantai Papua ini, kita orang gunung. Pokoknya kan darah kita ini bercampur aduk. Jadi saya punya bapak dari Serui, mama saya dari Kaimana. Bapak punya mama tuh orang Biak Utara. Bapak punya mama orang dia. Masanya Pondaya, asli Biak Utara, Kampung Maru. Jadi bapak dari Serui, Margahor, Pom, Yapen Barat. Yapen Barat ya. Ya, jadi kalau mama main rumah, kayak mana? Dari selatan, Papua Selatan. Terus keterkaitan Om Franky dengan kegiatan apa sosial kemasyarakatan yang ada hubungannya dengan masyarakat Sulawesi Utara? Itu istri, dari istri saya orang Sulawesi Utara, orang Manado. Franky punya istri orang Sulawesi Utara, Ya. makanya ada Jadi keterlibatan. berkecimpung dalam mereka punya komunitas yang namanya Kerukunan Keluarga Kawan Dua Biak Info. Oke. Di situ saya juga salah satu wakil ketua juga. Ini menjawab jabatan hampir secara sudut wakil ketua ya. Sejak kapan Om Franky berkecimpung dalam dunia usaha, wirausaha khusus bidang jasa konstruksi? Kenapa ambil keputusan untuk terjun di bidang kegiatan itu? Iya, karena basic saya kan dulu SMA Paspal. Dulu sekarang IPA tuh. Dulu Paspal namanya Pasti Alam. Oh, dulu SMA itu ada dia jurusan itu? Iya, itu namanya Paspal. Sekarang kan IPA tuh. Oh, dulu Mungkin IPA itu namanya PASPA? Iya, Pasti Alam. Kalau IPS itu Sospo. Saya baru tahu. Sosial politik. Tahun berapa itu? Kenapa ada jurusan Itu PASPA? tahun 60-an, 70-an. Jadi kurikulumnya begitu memang. Jadi kita basicnya kan Pasti Alam. Jadi kan basic dasarnya itu kan matematika. Iya toh? Iya. Matematika, fisika, kimia, biologi. Karena punya basic itu makanya saya bisa terjun ke dunia jasa konstruksi. Dimulai di Biaksin Mulai di Biak tahun 99. tahun 99. 99 saya mulai terjun. Sebelum tahun 99, tahun 94, 95 itu saya di konsultan. Saya di Itu konsultan. full terjun di situ atau sebelumnya ada kegiatan lain selain itu? Ada kegiatan lain tapi kan tidak fokus. Itu kan belum fokus. Itu kan masih mencari. Yang bukan berkecimpung dalam kegiatan usaha ya. Ya, Yang saya cukup ketahui karena saya punya sedikit referensi tentang Om Franky punya kehidupan. pertama saya di KAI survei. Kita survei di daerah Mambramo, Sarmi tidak Mambramo. Terus dari Watisori sampai di Yapen Timur. Saya kerja di KAI itu sekitar 2 tahun lebih, 3 tahun. Penerbangan KAI Lok itu dari tahun Perusahaan itu perusahaan rambah hutan berarti. Rambah hutan. bukan penerbangan KAI Lok untuk membuat kayu ini untuk plywood. Kita suplai ke Wapoga dulu
Karena Opoga Opoga ini sini. kan ya, Opoga dulu kan salah satu pabrik plywood terbaik untuk daerah timur. Benar, benar. Dia punya mesin rotari semua. Jadi kita supply ke Elok untuk membuat itu, plywood itu. Salah satu dari kita itu Japan Timur. Kita punya kualitas kayu semua tuh kualitas kayu terbaik. Berarti dulu di sekitaran Teluk Seri sini pohon-pohon besar-besar. Iya. Hari ini sudah habis. Hari ini tidak ada penghijauan kembali sebenarnya. Mereka kan tebang harus tanam kembali, tapi kan pengusaha hutan di rata-rata tebang lari ke setinggi lahan terbuka. Loh, pokoknya itu kewajiban mereka. Itu wajib. Sebenarnya aturannya jelas. Ya. Tapi kan kembali kepada regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maksudnya ini kan setelah SMA kuliah akhirnya tidak tuntas. Om Franky terjun ke dunia kerja dan pekerjaan pertama yang Om Franky lakoni itu di bidang itu. Ya. Merambah hutan itu, Ya. masuk untuk cari kayu dan lain sebagainya. Usai itu ada kegiatan lainnya? Tidak ada. Selesai itu saya masuk ke dunia konsultan itu. Sesulit apa masa itu? Apa dibandingkan dengan hari ini? Zaman itu juga sama sebenarnya. Kalau bilang sulit sama. Kesulitan masa itu? Kesulitan pada zaman itu sebenarnya kalau dibandingkan tahun ini ya zaman itu orang bilang susah gampang juga, tapi kan tidak sesusah seperti sekarang sebenarnya. Apa tingkat kesulitan? Seperti Dalam- apa? Perbandingannya dengan hari ini. Kalau hari ini kan cukup mudah akses transportasi untuk kebutuhan material dan lain sebagainya. Terus banyak juga toko-toko material yang sudah ada di Kabupaten Benue, bahan lokal yang cukup banyak tersedia. Betul. Tapi kan dengan tingkat inflasi yang tinggi, Siap. terus harga yang tidak menentu. Zaman itu kan harganya pasti, dia tidak naik seperti hari ini. Hari ini kan kita dalam 1 tahun tuh harga bisa naik 2-3 kali. Zaman itu kan tidak. Mungkin 2-3 tahun, 4 tahun baru harga naik. Jadi sangat berbeda sebenarnya. Contoh-contoh. Contoh kasus itu kan kayak kita belanja material atau kita belanja sembako lah, 9 bahan pokok itu paling real. Kalau kita bicara lain kan tidak, tapi kalau sembako itu kan kebutuhan sehari itu paling real. Loh, kaitannya Zaman dengan itu kan- dunia kontraktor apa? Bahan pokok. Bukan. Kalau dunia kontraktor beda. Kita bicara apa? Kalau memang masuk dunia kontraktor, kita bicara material bangunan ya. Ya. Itu yang berbeda. Itu yang saya bilang tadi itu kan masalah harga. Kita punya harga ini kan hari ini kan kepastian harga tidak menentu, kita tidak tahu. Besok bisa naik atau 1 minggu ke depan bisa naik. Kalau zaman itu tidak. Itu 2-3 tahun. Kita tahu kapan harga barang naik. Jadi persiapan kita untuk belanja membeli sesuatu itu ya. Tapi nilai uang mata uangnya agak besar kelihatannya. Karena kurs rupiah zaman itu kan baru 3.000-an, 4.000-an. Iya. Sekarang sudah 15.000. Jauh sekali. Sudah hampir 10 kali lipat. Sudah berapa tahun berarti berkecimpung dalam kegiatan jasa konstruksi? Jasa konstruksi itu dari tahun 96 sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Konsultan itu kan jasa konstruksi juga. Benar. 96 sampai sekarang. Nanti 99 baru saya jadi kontraktor itu. Tapi di tahun itu sudah banyak pengusaha seperti hari ini banyak bermunculan pengusaha muda Papua ya. Tidak sebanyak itu. Kenapa pada masa itu? Apa regulasi? Memang mereka banyak Belum belum siap mengenal, Hah? belum mengenal dunia jasa konstruksi. Kan baru- bisa kenal bagaimana? Kenapa bisa ada ketertarikan ke Ya karena saya Apa banyak konsultan. Hah? Di konsultan kan, saya mengkonsultasikan sesuatu kan kepada kontraktor. Jadi kita bikin perencanaan dulu, baru kita serahkan ke kontraktor kan. Jadi konsultan itu ada 2, ada konsultan perencanaan, ada konsultan pengawas. Saya di konsultan perencanaan, merencanakan sesuatu, bangunan, jalan, jembatan, semua yang belum dikerjakan itu kan direncanakan dulu. Dibuat perencanaannya sedemikian rupa, analisa apa segala macam, sudah klop, dia punya nilai baru kita serahkan kepada dinas. Nanti dinas yang melelang kepada kontrak jasa konstruksi ini mereka. Kerjanya itu namanya kontraktor itu. Jadi kalau bisa memahami itu sangat paham. Jadi saya bukan konsultan perencanaan saja, konsultan pengawasan juga. Kita mengawasi pekerjaan yang kita rencanakan, kita mengawasi dengan baik. Tapi zaman itu jasa konstruksi lebih akurat, ukurannya, penggambarannya, semua lebih akurat daripada hari ini. Kenapa Om Franky bisa? Iya, karena hari ini dipakai aplikasi namanya AutoCAD. AutoCAD itu kan bisa di copy paste. Karena kecanggihan teknologi,
Jadi orang tidak turun ke lapangan, konsultan tidak turun ke lapangan, kita copy paste gambar. Permintaan dari dinas, saya minta rumah tipe 36, dia tinggal copy paste tipe 36, padahal di lapangan berbeda. Kontur tanah, fisik, segala macam. Tanah miring, atau tanah bengkok, atau tanah berselokan, kita tidak tahu. Begitu kita mengerjakan itu, kita tiba di lokasi, wow, di lapangan. Kita habis biaya di timbunan. Kan kita bangun sesuatu kan harus rata. Ya. Namanya water pass, harus titik nol. Ya. Ini sampai di lapangan tanah miring. Ya sudah. Padahal di situ kan tidak ada, dalam perencanaan dia tidak bikin timbunan. Karena dia tidak pernah survei. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Banyak kegagalan yang terjadi di dalam dunia jasa konstruksi itu. Konsultan tidak pernah survei lapangan, tidak pernah lihat lapangan, tidak pernah turun ke lapangan lihat kontur tanah itu bermiring, lubang, berbatuan, harus bagaimana. Jadi bukan rumah saja, jalan, jembatan, segala macam, kita harus terus survei. Kedalaman air kita lihat segala macam. Jadi faktor alam ini harus diperhitungkan dengan baik. Nah, itu konsultan sekarang kan tinggal copy paste, Pak. Dulu kan mereka gambar di atas kertas kalkir, manual. Bukan tinjauan ke. Ya, jadi konsultan itu sebelum memberikan dia punya pekerjaan kepada dinas terkait, mereka harus representasi dulu, presentasikan mereka punya hasil dulu. Tapi kan tidak semua. Itu ada oknum-oknum nakal ya. Itu standar. Artinya kita kalau bicara jasa konsultasi ini, itu standar dalam dunia konstruksi. Apapun dengan teknologi yang ada, itu standar. Standar untuk kita mengukur bahwa kegiatan di lapangan itu dia update. Orang hari ini bilang update. Wah, barang itu yang kita lihat itu betul-betul nyata. Ini mereka kan tidak pernah begitu. Jadi sesuatu yang saya dapat di lapangan, saya harus presentasikan di dalam kita punya audiens, namanya konsultan kita audit. Setelah itu baru mereka menggambar manual di atas kertas kalkir namanya. Jadi itu akurat. Lebih akurat software dong. Sangat. Jangan salah, bangunannya lebih akurat. Dia bisa bikin 3 dimensi. Iya. Dari gambar itu kan. Iya. Bukan hari ini aplikasi saja, mereka gambar manual dia bisa bikin 3 dimensi kok. Detail gambar kan kelihatan. Iya. Iya. Dan itu lebih akurat dengan ukuran dan presisi. Hanya waktunya yang lama. Beda di waktu sih. Kalau saya bukan beda itu. Karena kita gambar itu kan manual. Tidak, maksud saya pemanfaatan aplikasi di zaman modern hari ini itu kan untuk mempersingkat waktu. Ya, betul. Pengerjaan dan lain sebagainya. Kenapa Om Franky berpikir bahwa banyak kekurangan meskipun bukan. Kalau saya aplikasi oke. Aplikasi no problem, kan gitu. Iya. Aplikasi tetap aplikasi, bukan kita. Tapi yang menggunakannya ini ya salah menggunakan. Karena hasil di lapangan dengan di atas kertas beda. Itu persoalan. Jadi gambar di copy paste sebenarnya. Dunia jasa konstruksi ini kan berkembang seiring perkembangan zaman. Kalau kita tidak berupaya untuk mengikuti tuntutan kebutuhan yang hari ini, maka pastinya kita akan tertinggal. Pasti. Nah, makanya kenapa dunia konstruksi ini yang dulunya masih pakai pensil, kertas kalkir dan lain sebagainya itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan menggunakan software. Seberapa menurut Om Franky hari ini, seberapa besar kemampuan pengusaha putra daerah dari kacamatanya Om Franky untuk dapat dan mampu masuk ke zona tersebut hari ini? Kan fasenya ini kan dia bertahap, dan Om Franky karena dari tahun 90-an itu Om Franky sudah paham nih. Seberapa banyak orang Papua, khusus putra daerah, yang memiliki kemampuan cukup baik untuk masuk dan fighting dengan pengusaha-pengusaha non-lokal di hari ini? Menurut saya, padahal kan regulasi mengatur luar biasa, ada kekhususan yang entahlah bahasanya apa yang diberikan. Lex spesialis yang diberikan. Jadi kenapa tidak banyak? Yang saya lihat ini sifatnya temporer. Jadi ada 1-2 orang putra daerah yang kebetulan memiliki keberanian, cukup kemampuan untuk terjun masuk ke dalam dunia bidang usaha jasa konstruksi. Begitu dia masuk kemudian mencoba fighting, awal-awal itu bagus posisi dia. Tapi di kemudian hari dia tidak bisa bertahan. Ini menurut Om Franky bagaimana? Nah, itu pertama memang kembali ke individu ya. Individu yang siap atau tidak siap itu ya. Saya lihat dari
kita pengusaha asli Papua yang namanya UAPU, kadang mereka punya euforia waktu pada saat pertama, mereka punya semangat tinggi. Tapi di tengah jalan kena benturan tantangan, akhirnya mereka kendor, mereka turun, dan mereka kadang hilang. Yang muncul lagi. Jadi zaman saya... Benturan seperti apa? Hah? Benturan seperti apa? Benturan tantangan, salah satu mereka punya hasil kerja itu tidak ada yang memenuhi kualitas, ada yang tidak memenuhi kualitas. Karena manajemen. Ini yang jadi persoalan lagi. Untuk pengusaha asli Papua itu manajemen. Kita kembali ke manajemen. Memanage suatu kegiatan pekerjaan itu bukan nilai uangnya. Karena nilainya 200, 300, 1 miliar, 2 miliar itu matanya wow. Nanti saya bikin ini, tidak bisa. Karena itu uang dari situ, kita harus memanage dengan baik. Karena kegiatan awal-awal kita memasuki awal pekerjaan itu awal yang sulit. Ketika pekerjaan itu sudah berjalan sampai di pertengahan itu kita sudah ada kemudahan. Tapi begitu kita pertama, begitu kita memulai sesuatu itu tingkat kesulitannya cukup banyak. Nah, itu yang mereka tidak memanage dengan baik. Kadang mereka bawa uang, maka pergunakan untuk hal-hal yang di luar dari itu. Nah, itu persoalan. Uang muka kan ada, kita dapat. Nah, Berapa persen? Uang muka tergantung dari kontrak. Biasa paling tinggi itu 30%. Sekarang ada 25%. 25%. Nilai kontrak setelah dipotong pajak. Pajak wajib. Itu kan sudah kewajiban. Itu dipotong pajak. Nah, uang muka ini ya kalau tidak di-manage dengan baik, berarti langkah awal ini pasti. Kita manusia ini kan langkah awal yang menentukan kita harus bisa finish. Apapun orang, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, kalau langkah awalnya bagus dan dia stabil, berarti dia bisa berlari sampai di finish. Tapi kalau langkah awalnya tidak bagus, di tengah jalan dia berubah langkah, no. Pasti tengah jalan dia terjun bebas, atau dia free, atau dia stop. Nah, itu. Jadi semua pekerjaan sama sebenarnya. Gimana kita bermanage dengan baik. Langkah awalnya menentukan kita start, kita finish. Sama dengan pekerjaan. Pekerjaan diberikan ke waktu 3 bulan, 6 bulan, 2 bulan. Jadi kalau langkah awal tidak bagus, kita tidak akan finish di 3 bulan itu, di waktu yang diberikan. Di tengah jalan kita diperiksa, kita kena masalah. Nah, di situ yang mereka hilang. Pengusaha Papua banyak kehilangan di situ. Kenapa? Basic manajemen ini yang tidak pernah mereka percayakan kepada orang. Tidak ada edukasi. Maksudnya ada teman-teman kan punya organisasi yang membawai mereka, mengorganisir teman-teman pengusaha itu. Betul. Kalau bicara itu betul. Saya selama jadi sekretaris, pernah jadi sekretaris KPNC. Kita bicara mulai dari manajemen saja. Itu kocak-kacir. Mengurus mereka punya surat saja, perusahaan itu kan harus punya surat-surat, punya bukti, punya tanda. Itu kan surat-surat itu penting untuk kita masuk dalam sistem pelelangan. Mengurus itu saja mereka kadang morat-marit. Saya zaman itu belum pakai aplikasi itu, saya banyak membantu mereka sebenarnya, membuat surat keterangan segala macam. Tapi hari ini tidak bisa. Sekarang sudah sistem aplikasi, harus pelatihan, bla 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 bla, dan butuh biaya. Kalau kita dimanage dengan baik, untuk mengikuti itu saja yang butuh biaya saja tidak. Bahkan yang untuk gratis pun kadang mereka tidak mampu sebenarnya. Nah, itu persoalan. Jadi kembali ke manajemen sebenarnya. Memanage sesuatu itu kan kita manajemen, kita menganalisa sesuatu dengan baik. Kalau tidak punya dasar untuk menganalisa sesuatu dengan baik, saya mulai dari mana, saya akhiri di mana. Jadi perjalanan itu dari awal, pertengahan, akhir, iya kan? Jadi kalau awal kita dapat baik, pertengahan kita dapat, berarti kita finishnya bagus. Awal bagus, tengah berantakan, akhir hilang, clear. Jadi banyak pengusaha yang muncul, kada jamu di musim hujan, Iya. rame, wuh, Iya. euforianya, wuh, gila. Oh ya, kakak saya bikin ini, mana? Sadar. Tapi di tengah jalan kan mereka berguguran satu-satu. Ya, ya. Mereka Dan ini fakta loh. ini fakta. Dampak kelihatan sekali. Itu satu, yang pertama. Pertama itu asli, kita manusianya sendiri dulu. Orang asli Papua sendiri dulu. Yang berikut kan, semua kegiatan di tanah Papua ini, yang bicara jasa konstruksi ini, 100% itu pemerintah, tidak ada swasta. Kita tidak seperti daerah lain, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Itu kan ada proyek swasta. Itu kita bersaing ketat. Kita diajar untuk kita harus bagaimana kita menganalisa sesuatu, manajemen harus baik. Tapi ini kan pemerintah. Nah, kembali kepada pemerintah, keterpihakan pemerintah untuk membangun orang Papua ini harus serius juga. Ini otsus dari tahun 2001 sampai 2021, berarti ini kan tidak ada pengusaha
Papua yang sukses di tanah Papua. Masuk tidak? Khusus ya untuk jasa konstruksi. Itu kita bisa hitung dengan jari. Berarti kan Tapi ada. sukses bukan ada, tapi mereka di backup dari luar. Ada yang backup mereka, ada yang di Backup seperti apa, Mas? dalam bentuk segala macam, peralatan, alat, modal. Itu mereka berhasil. Mereka bisa nongol. Tapi pemerintah di tanah Papua hari ini tidak melihat hal itu. Karena mereka lihat itu uang datang, bagi saja. Asal bagi saja. Tidak ada evaluasi yang baik. Ya, kalau itu ya saya setuju. Karena pemerintah punya hak itu. Pemerintah dalam hal ini harus mengevaluasi semua kegiatan supaya dia jalan step by step. You mampu, hari ini you kerja 500, you berhasil, you kerja 1 miliar. 1 miliar berhasil, you dapat 3 miliar. Kan begitu, tahapan terus naik. Yang terjadi Ini tidak pernah ada step by step, terus langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini tidak ada. Yang paling inti dari semua yang kita lakukan kalau bicara jasa konstruksi ini, itu adalah dinas PU. Itu dinas teknis. 100% teknis. Karena dia bicara jasa konstruksi itu PU. Kerjaan umum. Tapi selama bertahun-tahun ini saya sebagai wakil ketua sekretari pernah menghimbau kepada dinas, bahkan pemerintah untuk selalu setiap tahun mengadakan evaluasi. dilakukan? Tidak. Mereka lakukan sendiri, pemerintah lakukan sendiri, mereka tidak pernah. Harapannya Om Franky? Kita pihak ketiga harus dilibatkan supaya ada masukan. Karena kita di lapangan, Oke. kita mengerjakan sesuatu yang kita lihat real, iya kan? Iya. Semua sesuatu. Jadi kita memberi masukan, kritik, apa segala macam, perbaikan supaya ke depan kan selalu diperbaiki, diperbarui terus. Dengan tadi orang bilang aplikasi segala macam yang tadi saya sampaikan itu, kenapa saya lebih lebih update orang gampang parkir daripada sekarang orang pakai aplikasi. Kenapa? Orang Arab gampang, aplikasi Pak, copy paste, selesai, clear masalah, lapangan no. Ya kan? Itu bukti. Karena kita bicara sesuatu lingkaran, ujung harus ketemu ujung kan? Itu buat kita bilang lingkaran sempurna, iya kan? Kalau lingkaran tidak sempurna, kalau ujung tidak ketemu, bagaimana Om bicara lingkaran Om? Lantas apa tanggung jawab dan peran aktif dari Kamar Adat Pengusaha Papua selama ini? Kamar Adat Pengusaha itu dibentuk tahun 2000. Kamar Adat Pengusaha Papua dibentuk dengan adanya Otsus. Yang tadi namanya Lex Spesialis. Tujuannya kan untuk Tujuannya mengakomodir semua orang asli Papua. Papua dalam dunia usaha sebenarnya. Semua Dunia usaha. bukan hanya jasa Bukan. konstruksi. Dunia usaha. Yang ada di tanah Papua. Nah, ini sekarang salah persepsi yang mereka bilang Kamar Adat Pengusaha Papua ini jasa konstruksi, salah. Di situ dia tulis cuma Kamar Adat Pengusaha Papua. Dia tidak tulis Kamar Adat. Berarti yang Jasa buka-buka Konstruksi. kios, Semua dunia usaha. penjual pinang. Semua dunia usaha, apapun yang kita usaha orang Papua, mereka berusaha di tanah ini, itu terakomodir di Kamar Adat sebenarnya. Karena anggaran dasar rumah tangganya salah satu saya yang bentuk, saya bikin. Sementara Ini tidak dibaca dan dilakukan dengan baik oleh teman-teman yang ada di Kamar Adat ini. Saya pertama sudah edukasi mereka, sudah kasih tahu, baca dengan baik, pengusaha ini semua harus terakomodir dengan baik. Tapi sekarang memang yang kita lihat sekarang kan yang jadi pengurus di Kamar Adat Pengusaha Papua ini hampir sebagian besar dunia jasa konstruksi. ya, Jadi berkembangnya ke sana, arah sana. Padahal sebenarnya tidak. Kita harus ada semua di tempat di ini, di mana mau pengusaha ikan, penjual ikan, penjual pinang, namanya usaha itu terakomodir di Kamar Adat Pengusaha Papua. Itu pertama. Yang kedua, perhatian pemerintah kepada Kamar Adat Papua ini kan kadang dilihat, kadang dilirik, kadang orang bilang rabun juga tidak, mata tertutup juga tidak. Ini memang harus disupport dari pemerintah. Bukan kami minta uang kepada pemerintah, itu salah pengertian sebenarnya. Kami meminta bantuan dan pemerintah menjadi fasilitator untuk pengusaha adat Papua, iya kan? Karena ada dinas-dinas yang berkompeten di situ. Salah satu kita bicara pertanian, ada dinas pertanian, peternakan ada dinas peternakan, koperasi ada dinas koperasi, iya kan? Pemerintah ada di bagian itu, di sektor-sektor itu ya. Kita sebagai Kamar Adat kita meminta bantu kepada mereka. Konotasi orang kalau minta bantu kepada pemerintah proposal uang, ya. nah itu yang salah persepsi sebenarnya. Padahal kita hanya mau Kita sebenarnya harus minta ilmu dari mereka. Karena mereka punya bagian dan bidang di situ. Contohnya tadi kayak saya bilang pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. Jadi kita berusaha dulu, hasilnya ada baru kita bicara. Supaya pemerintah yakin bahwa apa yang dikasih itu pasti berhasil. Ya kan begitu. Ini belum berhasil, belum mempunyai sesuatu, sudah datang ke pemerintah.
Saya minta bla 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 bla. Padahal kalau menurut saya, apabila peran dan fungsi organisasi-organisasi yang dibentuk ini untuk menaungi kebutuhan pengusaha lokal ini berjalan sesuai fungsinya, saya rasa banyak nanti akan sebenarnya iya, pertumbuhan ekonomi terjadi di mana-mana. Pengusaha Papua akan bertumbuh dengan baik. Dan wadah itu sebenarnya bisa membangun orang Papua sendiri sebenarnya. Dengan usaha yang berhasil ini, iya kan? Dia bisa berkembang. Dan orang Papua pasti punya ruko. Kan begitu? Wah, siapa punya ruko? Wah, itu siapa? Merasa? Mantap ya? Dia punya toko bangunan. Dan pengusaha Papua akan berkembang. Jadi bukan dunia jasa konstruksi saja sebenarnya. Dunia jasa konstruksi kalau untuk saya pribadi itu temporer sebenarnya. Karena dia tidak berkontinu setiap tahun, setiap bulan dia berjalan bergulir terus sebenarnya. Orang lebih sektor real ini yang sebenarnya harus kita pacu. Karena itu kebutuhan setiap saat, setiap waktu sebenarnya. Sektor real kan? Tapi jasa konstruksi kan tidak. Dia temporer kan? Dia bisa terjadi di bulan, pertengahan bulan, awal bulan, akhir bulan. Ketika dibutuhkan diadakan lelang dan segala macam. Karena ada yang menentukan, ada yang mengatur. Tapi kalau sektor real ini kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita betul-betul memahami itu, kita jasa konstruksi kita sebagai tempat lahan tuh, kita berusaha, kita berhasil situ dan kita punya modal, kita bangun sektor real itu lebih update lah sebenarnya, lebih bagus. Masalahnya ini kan teman-teman ini yang selama ini saya lihat, contoh konkret ya, yang saya amati adalah teman-teman cukup punya nyali untuk masuk ke dalam kegiatan usaha, tapi untuk mempertahankan dia itu yang saya lihat sangat rumit. Entah karena mungkin tadi urusan tata kelola manajemen kegiatan usaha yang memang masih belum baik. Betul. Lantas ya, kan tidak sedikit juga yang pada akhirnya berpikiran bahwa pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk kebutuhan pengusaha-pengusaha Papua. Hari ini kita tidak usah menafikan hal itu. Saya alhamdulillah Tuhan kasih kemudahan 2006 datang survive, masuk kembali ke tempat lahir, kemudian sampai hari ini bisa bertahan atas kemudahan dan kasih sayang Tuhan. Nah, saya berharap ada teman-teman muda Papua yang juga berkecimpung dalam kegiatan usaha dan bisa juga bertahan. Nah, menurut Om Franky, sampai saat ini, karena kan sifatnya ini bukan kita bicara jasa konstruksi saja. Kalau jasa konstruksi kayaknya dunia usaha ya. Menurut Om Franky, kenapa sampai mereka tidak bisa bertahan? Om Franky kan orang asli Papua. Itu salah satu yang tadi saya bilang, manajemen. Karena kan euforia kita orang Papua ini kan suka happy. Itu tidak dipungkiri. Orang bicara, oke lah. Orang Timur pada umumnya begitu. Ya, hampir sebagian kan inginnya kan happy. Tapi kan happy juga di manage, diatur kan begitu. Ada uang yang kapan saya bisa pakai untuk happy, saya bersenang-senang, tapi saya bergunakan dengan baik kan no problem. Tapi kadang kan menggunakan ke dunia yang lain. Ini yang persoalan. Yang memboros, sangat boros. Dan mereka lebih happy di situ. Padahal itu boros. Uangnya tidak tahu apa. Sebanyak berapapun dia pakai, tapi kalau dia hambur di situ habis. Itu pertama. Yang kedua judi. Judi? Ya, judi online ini. Judi online apa? Lo di pinggir jalan nih, togel. Siapa bilang orang Papua tidak full di situ? Full. Kan tidak semua. Loh, iya yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Bertelepon, HP, SMS, bandar. Loh, satu hari 5.000, 10.000, 30.000, satu bulan berapa? Terus sekarang uang ini dapat dari dunia usaha, kok dia hancurkan judi togel? Belum merokok, pinang, miras, perempuan. Loh ya, kita bicara hari ini terang-terangan, tidak bisa kita bicara itu fakta kan? Iya. Itu fakta hari ini. Kalau uang semua dihambur situ, seberapapun dia untung 1 miliar pun dalam sebulan habis. Tidak cukup 1 miliar, Pak. Kalau happy-nya kita teman-teman datang kafe, kita ngopi, kita bicara dunia usaha. Yes, kalau saya yes, nomor 1. Ya kan betul. Iya. Karena di tempat kita untuk bisa kita refreshing, kita santai, kita tertawa, kita bicara apa saja. Iya. Kita ngopi, kita makan pisang goreng apa. Minggu depan kita ketemu di kafe mana? Oh iya, tapi kita bicara kita punya usaha. Bagaimana? Oh, saya ada ini. Bisa bantu saya, bla 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 bla.
Jadi kita saling mengisi semua untuk usaha kita. Itu lebih afdol sebenarnya. Saya tidak, saya cukup miris saya lihat ada kegiatan-kegiatan usaha mikro di beberapa titik ruas jalan menuju kampung-kampung tertentu itu. Saya lihat upaya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga ini sudah ada sebenarnya dari kita punya putra-putri daerah dengan membuka bidang-bidang usaha mikro seperti kios di depan rumah. Tapi itu tidak bertahan. Nah, dia berjalan dan itu cukup masif karena yang saya lihat itu jumlahnya tidak sedikit. Ya. Bahkan di 4-5 kilo itu setiap rumah kayaknya ada kios-kios kecil itu ada, tapi tidak bertahan. Saran terbaik dari Franky mungkin untuk itu kalau saya betul ya. Rambut kasih tahu kita mengedukasikan yang manajemen yang sesederhana mungkin disampaikan kepada mereka, kan betul. Kalau kita lihat kios bantuan pemerintah kasih bla bla bla, mereka buka tenda, buka kios, buka ini, ya. Tapi itu sebenarnya jamur di musim hujan itu. ya. Begitu hujan bertumbuh, begitu panas datang semua rontok lain habis. Kenapa? Kembali ke sistem manajemen, menganalisa pasar, menghitung pasar. Dan mama-mama ini mereka tidak bisa melihat itu. Peluang-peluang mana yang saya harus, iya kan? Ya. Saya mendapatkan apa, saya punya talent apa, saya harus bisa bikin apa. Ini yang selalu saya bicara kepada teman-teman di organisasi gereja. Karena di Papua ini hampir sebagian besar kan Kristen. Ya, 90%. Kalau kita bicara komunitas kita punya Muslim ini, no problem. Mereka cuma manajemen sate, tapi mereka tahu menempatkan tusuknya. Mereka makan sate, tusuknya dimanfaatkan. Kalau kita makan sate, tusuknya dibuang. Clear lah selesai masalah. Kan begitu. Sabar. Manajemen sate itu sederhana, tapi orang tidak pernah Coba dijabarkan. Maksudnya? Kalau kita punya teman-teman Muslim ini makan sate, Ya. tusuknya dimanfaatkan, bisa diolah jadi apa? Kalau kita kan tidak, makan sate tusuk buah, mau dibakarkan, mau disampahkan. Tapi saya sudah, kita mati berdiri, lihat kiri kanan, kenapa? Wih, bisa kan tusuknya. Bisa kreasi, bisa jadi apa? Kan begitu. Logikanya sederhana sebenarnya. Orang bilang manajemen sate, kalau saya sederhana sekali, tidak terlalu. Nah, terus kadang-kadang kita punya teman-teman pengusaha orang Papua ini kan kacamata kuda kan, selalu lihat ke depan, jadi tidak tahu di samping kiri kanan ini bagus, karena dia tidak pernah lepas kacamata tuh. Kalau kita lepas kacamata kuda kan bisa lihat kiri sekali, wih, sebelah sana hijau bagus, sini kuning bagus, merah bagus, nah itu. Kalau kita selalu memakai kacamata kuda untuk berusaha, jadi lihat selalu ke depan. Ya kita fokus itu, ya kita habiskan itu, selesai habis sudah clear. Tidak ada sesuatu. Nanti di lain hari berteriak, wah bagi pemerintah, wah dikasih, pak, pas loh. Tapi di lain sisi juga ada kelemahan di sisi pemerintah juga, itu saya bilang kan. Iya. Keberpihakan. Keberpihakan untuk bagaimana dana otsus yang begitu banyak, orang Papua di drill. Mereka punya tingkat skill bisa berkembang dengan baik kan begitu. Dengan apa? Memberikan sesuatu edukasi yang baik. Nah, saya selalu bicara sama gereja, khusus gereja. Saya bilang, hidup yang paling sederhana untuk membangun kita punya ekonomi sebenarnya koperasi. Tapi orang anggap koperasi ini sesuatu yang bagaimana begitu? Wow, nanti satu, bagaimana? Kan tidak sebenarnya. Manajemennya sederhana koperasi. Kalau saya berpikir secara pribadi, saya sampaikan kepada orang, oh bisa ya om, bisa. Maksudnya kita mau saja. Dari koperasi itu kita bisa mempekerjakan orang. Bisa memproduksi orang. Saya bilang contoh tuh banyak. Kita bicara daerah Biak Barat, di Bakin. Itu sekarang siapa yang kuasai? Hari ini orang Papua asli Biak yang kuasai Bakin. Tidak. Orang pendatang semua. Makassar, Buton. Ya. Dan mereka punya hasil, wow. Sangat. Masya Allah, sangat. Terus kita di sini bikin apa? Loh, kita punya tanah punya lahan. Orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya. Kenapa tidak dibikin dengan baik? Manajemennya. Kembali ke manajemen yang saya bilang tadi, satu itu. Manajemen paling sederhana. Clear. Mau lakukan, silakan. Tidak lakukan, ya silakan. Kalian punya lahan, punya tempat. Kenapa harus mama-mama? Saya hari ini kerja di kebun. Saya tanam pisang. Saya tebang pisang, saya pergi jual pisang. Wow, energi besar yang saya habiskan. Kalau saya punya koperasi, saya tanam pisang, saya tebang pisang, pisangnya saya bawa ke koperasi.
Koperasi yang pasarkan, saya tidur di rumah. Koperasi telepon saya, Om Frankie, kok ada uang di sini 5 juta nih. Oh ya sudah, nanti kalau situ ada apa kan? Saya butuh beras, butuh ini. Dia orang antar kan? Saya duduk di rumah, saya presentasi satu kebun pisang Pak. Jadi saya terbang, saya taruh pisang di koperasi. Koperasi yang pasarkan. No problem untuk saya. Saya tidak beli di pasar, beli di dari pisang mentah saya berdiri sampai pisang masak. Wah, kapan energi habis Pak. Nah, waktu terlalu singkat. Habis. Iya. Tidak, untuk orang dua cerita paling ini kayaknya waktu terlalu singkat. Ya kira-kira begitu. Jadi ya, closing statement. Harapan dan mungkin saran terbaik dari Om Frankie sebagai salah satu pelaku di bidang usaha dan orang asli Papua juga yang selama ini berkecimpung dalam kegiatan usaha, terutama untuk memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman muda hari ini. Apakah kita orang masih tetap harus di rel yang sama? Oke, kalau mau di jasa konstruksi silakan, tapi begini mungkin closing statement. Oh, kalau saya dunia usaha kan kita jangan lirik jasa konstruksi seperti sesuatu produk yang wah begitu, sebenarnya tidak sih kalau saya. Dunia apapun yang tadi saya katakan awal itu talent. Saya punya talent di mana itu yang saya taruh di situ. Jangan saya punya talent saya bisa buat sesuatu, contoh saya bisa masak atau saya bisa jadi koki, ya saya fokus di situ sebenarnya. Contoh kayak daerah begitu, jadi kita fokus. Kita fokus dulu. Kita punya talent yang kita tahu, kita lihat dulu. Saya punya kelebihan di mana. Tuhan memberikan saya apa dulu. Supaya saya jangan saya ikut-ikutan. Oh, jasa konstruksi duit banyak di sini. Ini banyak saya ke situ. Akhirnya kita pelipah. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita menempatkan. Dan pastinya butuh proses. Iya. Jangan mau instan ya. Iya. Dan itu berproses. Iya. Tuhan memberikan kita talent itu jadi proses, bukan talent untuk jadi. Tuhan hari ini tidak kasih turun uang dari langit, bro. Sorry, korek laboran, siap kerja dan berdua. Kok bekerja, kok berdua, kok memberikan talent. Rezeki dibuka, rezeki itu dibuka. Kok tidak bekerja itu boleh, malas begitu ya, kan? Kok jangan kita mau modal balik, kok tidak berproses sesuatu selesai. Kau tidak pernah menyentuh saya punya hati, saya sebagai Tuhan tercipta, kau harus menyentuh saya, kenapa? Karena kau punya hasil, ya kan? Kau rezeki itu dibuka, kau masuk. Tapi kan ada tantangan, kita hidup ini kan selalu ada tantangan. Jangan menganggap remeh sesuatu, jangan berbuat. Orang bilang pepatah dulu itu kan, kita jangan seperti ayam. Bertelur satu biji, satu kampung ini dengar tuh berkotek. Kok kotek, woy, satu kampung. Ya. Oh iya, ayam dia bertelur, cuma satu butir, bro. Satu. Tapi kita ikut ke rumahnya penyu yang di laut. Datang dia, jejak kaki naik di pasir, gali pasir itu dia dalam lubang 400-500 telur. Ditutup, dia kembali ke laut, dia pulang dia tidur. Tapi hasilnya, wow. Itu tadi Om Frankie Hor, semoga menginspirasi. Sini cerita.